Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera. Yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu yang mengerikan di balik kesuksesan sebuah tempat? Apa yang terjadi jika kebenaran yang mengerikan itu terungkap? Apa yang Anda lakukan jika tempat kerja Anda ternyata terlibat dalam perjanjian gelap? Berani mengungkapnya? Atau diam dalam ketakutan? Ketika hantu anak kecil mulai muncul di rumah makan ini, apa yang sebenarnya terjadi di balik dapur? Temukan rahasia mengerikan yang tersembunyi. Ingin tahu seberapa jauh seseorang akan pergi demi kekayaan? Cerita ini akan membuat Anda berpikir ulang tentang harga keserakahan. Apakah Anda percaya pada pesugihan? Temui Mas Oyeng, yang hidupnya berubah setelah menemukan rahasia kelam di sebuah rumah makan terkenal. Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, ada sebuah rumah makan yang selalu ramai pengunjung. Rumah makan itu terkenal dengan ayam kremes presto sambal ijonya yang sangat lezat. Setiap siang, terutama pada jam istirahat sekitar pukul 12, tempat ini selalu dipadati pelanggan yang penasaran dengan menu favorit mereka. Namun, di balik kesuksesan rumah makan itu, tersembunyi cerita yang jauh lebih gelap dan menyeramkan. Pada hari Jumat, Mas Oyeng pergi ke rumah Budi dan bersama-sama menuju rumah makan. Ketika mereka tiba, Mas Oyeng langsung merasakan ada sesuatu yang aneh. Rumah makan itu tidak seperti rumah makan Sunda pada umumnya yang biasanya berbentuk saung. Tempat ini memiliki gapura-gapura dengan arsitektur yang lebih mirip kuil Bali, namun dengan elemen Jawa yang kental. Suasana di dalamnya terasa berat dan penuh dengan energi yang aneh. Ketika memasuki gerbang rumah makan, Mas Oyeng melihat sesuatu yang membuatnya heran. Di pintu masuk, ada bekas siraman air bunga 7 rupa. Awalnya, Mas Oyeng berpikir itu hanya sebagai ritual untuk menangkal energi negatif atau untuk keberuntungan. Namun ada rasa was-was yang mulai muncul di hatinya. Hari pertama bekerja, Mas Oyeng diberi tugas untuk membuat sambal karena pembuat sambal utama sedang sakit. Ketika mencoba resepnya, sang pemilik rumah makan, yang biasa dipanggil Bunda, menyukai rasa sambalnya dan mengizinkannya untuk mulai bekerja pada hari Senin berikutnya. Pada hari pertama bekerja, Mas Oyeng kembali melihat bunga 7 rupa di depan pintu masuk. Meskipun merasa ada yang aneh, ia tetap mencoba berpikir positif. Namun, semakin lama ia bekerja di rumah makan itu, semakin banyak kejanggalan yang ia perhatikan. Setiap pagi, sebelum tempat dibuka, Bunda akan melakukan ritual dengan menyebarkan air dari baskom menggunakan tongkat yang dihias di setiap sudut rumah makan. Lebih menyeramkan lagi, pada hari ketiga bekerja, Mas Oyeng mulai mengalami hal-hal yang di luar nalar.
Saat sedang membersihkan, ia menemukan pasir merah berserakan di lantai, tidak seperti debu biasa. Ketika ia melihat lebih dekat, pasir itu berwarna merah gelap, membuatnya semakin curiga. Ia juga melihat sosok bayangan wanita dengan baju robek dan wajah penuh darah. Setiap kali ia melihat penampakan itu, ia merasa sangat tidak nyaman, tetapi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Suatu hari, Mas Oyeng bertemu dengan seorang ustadz di warung kopi dekat rumah makan. Pak Ustadz memperingatkannya agar berhati-hati dengan tempat ia bekerja. Mas Oyeng mulai curiga dan merasa perlu mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah makan itu. Ketika ia bertanya kepada Budi, akhirnya Budi membuka rahasia besar. Budi menceritakan bahwa rumah makan itu terlibat dalam perjanjian pesugihan dengan Ratu Pantai Selatan. Anak pertama Bunda pernah menjadi tumbal dalam kecelakaan yang misterius, dan sekarang pesugihan tersebut membutuhkan lebih banyak korban untuk mempertahankan keberhasilan rumah makan. Budi sendiri mengakui bahwa ia juga sering melihat penampakan anak Bunda yang meninggal di rumah makan. Suatu hari, ketika Mas Oyeng sedang berada di rumah makan, ia mendengar suara tangisan seorang wanita dari dalam rumah. Ketika ia bertanya kepada Budi, akhirnya Budi menceritakan bahwa wanita itu adalah arwah anak pertama Bunda yang meninggal karena kecelakaan akibat pesugihan. Anak itu sekarang menjadi penghuni tetap di rumah makan dan rumah Bunda, sering menampakkan diri kepada orang-orang yang bekerja di sana. Budi mengaku bahwa meskipun ia tahu tentang pesugihan itu, ia tidak bisa meninggalkan pekerjaan karena takut akan menjadi korban berikutnya. Bunda sudah mengancamnya bahwa jika ia bercerita kepada siapapun, ia akan dijadikan tumbal selanjutnya. Pada suatu malam Jumat, Budi dan Mas Oyeng diundang ke rumah Bunda untuk acara arisan. Ketika masuk ke dalam rumah, Mas Oyeng merasakan aura yang sangat mencekam. Ia melihat lukisan besar Ratu Pantai Selatan di salah satu dinding, dan semakin curiga bahwa rumah ini bukanlah rumah biasa. Ketika ia pergi ke dapur untuk mencari toilet, ia melihat sosok tinggi besar yang hampir mirip dengan Buto Ijo, sosok gaib yang sering diceritakan dalam legenda Jawa. Ketakutan, Mas Oyeng segera berlari keluar dan memberitahu Budi tentang apa yang dilihatnya. Budi hanya menyuruhnya untuk tetap tenang dan tidak menarik perhatian Bunda. Namun, semakin lama Mas Oyeng merasa bahwa hidupnya dalam bahaya. Ia merasa perlu meninggalkan pekerjaan itu sesegera mungkin sebelum terlambat. Sayangnya, ketakutan Mas Oyeng menjadi kenyataan. Suatu hari, Budi mengalami kecelakaan motor yang misterius dan meninggal di tempat. Mas Oyeng merasa sangat bersalah dan yakin bahwa kecelakaan itu adalah akibat dari pesugihan Bunda. Setelah pemakaman Budi, Mas Oyeng memutuskan untuk berhenti bekerja dan meninggalkan tempat itu untuk selamanya. Ia mengunjungi Pak Ustadz sekali lagi untuk meminta nasihat. Pak Ustadz mengingatkannya bahwa meskipun ia telah meninggalkan tempat itu, roh anak Bunda yang terperangkap di dunia ini mungkin masih membutuhkan pertolongan. Namun, ia juga memperingatkan bahwa terlalu berbahaya untuk terlibat lebih jauh dalam urusan rumah makan tersebut. Setelah meninggalkan rumah makan, Mas Oyeng pindah dari Cikampek dan tidak pernah kembali.
Rumah makan tersebut akhirnya tutup setelah pandemi melanda, dan rumah Bunda kini terbengkalai. Dikabarkan sering terdengar suara-suara aneh dan penampakan di dalamnya. Cerita ini menjadi peringatan bagi siapa saja yang berpikir untuk mencari keberuntungan dengan cara-cara yang tidak wajar. Kejadian di rumah makan itu adalah bukti bahwa pesugihan selalu datang dengan harga yang sangat mahal. Seringkali lebih mahal daripada yang bisa dibayangkan.